Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Nah, bagaimana yang menjalankan ibadah puasa? Semoga tambah ibadahnya, tambah keimanannya. Amin. Nah, untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait employee healthy, safety, and security. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan mohon maaf bila kuis untuk minggu lalu ternyata ada kesalahan secara teknis. Ya, saya memakluminya. Jadi, itu kuis yang minggu lalu kita anggap tidak dikerjakan tidak apa-apa, tetapi untuk pertemuan ini ataupun pertemuan berikutnya diharapkan nanti pindahnya ke tugas. Jadi mahasiswa nanti bisa sama-sama untuk mengerjakannya, gitu ya. Oke, uh, sebelumnya saya harap selain aktif bertanya dalam terkait tugas, saya harap juga ada pertanyaan muncul terkait apa yang disampaikan dalam materi ini. Entah itu di live streaming kita atau di siakat bahkan di WA grup kita. Jadi diharapkan semua mahasiswa SDM ini sama-sama aktif gitu nggih. Oke, kita mulai terlebih dahulu terkait employee healthy, yaitu kesehatan kerja. Bagaimana sih kesehatan kerja? Jadi, kita kemarin sudah membahas terkait uh, pengertian dulu SDM bagaimana, sampai kita membahas terkait human recruitment, selektif, planning dari planning, rekrutmen dan selektifnya. Yang pertemuan ketiga kita membahas terkait training and development. Sekarang setelah adanya training dan development ini kita membahas tentang kesehatan kerja, keselamatan kerja dan apa namanya? Security-nya kerja, keamanan kerja. Nah, terkait kesehatan kerja itu merupakan suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja itu memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik itu jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Nah, contoh adanya kesehatan kerja, ini misalnya kesehatan kerja ini kan apa namanya menyediakan untuk karyawannya agar dia memperoleh derajat yang setinggi-tingginya, baik itu jasmaninya maupun rohaninya, di mana perlunya jaminan kesehatan bagi karyawan. Contohnya saat ini perusahaan-perusahaan itu yang mana menyediakan jaminan kesehatan berupa BPJS, atau perusahaan yang lebih bonafit lagi dia akan menyediakan tempat atau klinik kesehatan di perusahaannya. Jadi setiap harinya dia mempunyai ibaratnya UKS dalam perusahaannya atau kita namakan klinik. Nah, disitulah itu termasuk fasilitas yang diberikan perusahaan untuk karyawannya agar dia terjamin secara jasmani dan rohaninya terkait kesehatannya. Contohnya seperti itu. Nah, sedangkan keselamatan kerja itu kita dapat artikan nih sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, ini ada unsur-unsur penunjang keselamatan kerja itu dapat kita ketahui bahwa adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja. Berarti kesadarannya dari pihak siapa? Pihak karyawan terlebih dahulu karena itu berpotensi pada dirinya, dan pihak kesadaran
dari perusahaannya yang harus memfasilitasi peralatan ataupun apa namanya mesin-mesin terkait produksinya harus terjamin keselamatan kerjanya. Nah, terus di sini perlunya teliti dalam bekerja. Ketiga, melakukan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan, kesehatan kerja. Jadi, makanya di perusahaan itu harus memiliki SOP yang jelas agar meminimalkan kesalahan atau risiko yang terjadi dalam bekerja. Yang ketiga, terkait keamanan kerja. Terkait keamanan kerja, ini adalah unsur-unsur penunjang, unsur-unsur penunjang, mohon maaf, gambarnya belum terlihat. Ini terkait unsur-unsur, sebentar, ya. Nah, oke. Jadi untuk keamanan kerja ini terkait unsur-unsur penunjang. Mohon maaf, belum terlihat lagi ya. Nah, oke, untuk keamanan kerja ini unsur-unsur eh, apa namanya penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non material. Nah, unsur penunjang keamanan yang bersifat material ini diantaranya berarti perusahaan itu mampu menyediakan baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu, dan sebagainya. Sedangkan unsur-unsur penunjang keamanan yang sifatnya non-material itu biasanya berupa buku petunjuk penggunaan alat, berarti berupa pedoman atau adanya rambu-rambu dan isyarat bahaya, berarti adanya tombol yang mana itu menyatakan berisiko bahaya, maka terdeteksi secara cepat. Terus himbauan atau himbauan-himbauan dan petugas keamanan itu secara material non materialnya. Nah, untuk tujuan sebentar, ini belum terlihat. Oke. Jadi untuk tujuan penting program keselamatan dan kesehatan kerja ini untuk memberikan kondisi atau lingkungan kerja yang lebih aman, tentunya sehat, serta menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, terutama bagi organisasi-organisasi yang mempunyai tingkat kecelakaan tinggi. Nah, karena lingkungan kerja yang aman dan sehat, maka hal tersebut pastinya memiliki dampak positif nih terhadap karyawannya maupun perusahaannya, yaitu pertama mampu meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari yang hilang. Terus peningkatan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen. Ketiga, penurunan biaya kesehatan dan asuransi. Keempat, adanya fleksibilitas dan adaptasi yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan. Yang terakhir berarti mampu mencegah kerugian fisik maupun finansial yang diderita oleh karyawan. Jadi keselamatan kerja, kesehatan kerja itu merupakan unsur yang penting yang harus diperoleh karyawan agar mampu meningkatkan, tentunya meningkatkan produktivitasnya dan menyelamatkan dirinya. Sedangkan untuk program eh prog maaf,
Sedangkan program-program untuk meningkatkan keselamatan kerja ini, kalau kita ketahui ada hal terpenting dari program keselamatan kerja, yaitu berarti kita mampu melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan. Untuk sasaran utamanya berarti dengan cara membuat karyawan berpikir pentingnya tentang keselamatan kerja. Jadi, mungkin ini yang perlu saya sampaikan juga. Kita, terutama mahasiswa Stekom yang notabene mayoritas sudah bekerja, maka oleh karena itu perlunya memperhatikan tentang keselamatan kerja, kayak gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan itu memiliki prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Nah, alangkah baiknya dalam kita menjadi karyawan yang baik untuk keselamatan diri kita sendiri, kita boleh tuh menanyakan eh di sini tingkat kepentingan keselamatan kerja bagaimana? Kita boleh menanyakan itu terhadap pimpinan kita. Nah, terus hal yang dapat disajikan agar program keselamatan dapat dilaksanakan dengan sukses. Yang pertama, harus ada ketulusan dengan memberikan dukungan kepada manajemen puncak dan menengah. Berarti manajemen manajemen itu berarti berupa manajer, dia harus mampu memberikan hal tersebut agar karyawannya lebih sejahtera. Kenapa ini ada kata ketulusan? Maksudnya apa ya? Untuk mencapai keselamatan, maksudnya untuk mencapai keselamatan kerja ini, maka dibutuhkanlah manajer-manajer yang dia secara tulus untuk memberikan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawannya. Yang kedua, harus ditetapkan secara jelas bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab manajer operasional. Terus yang ketiga, sikap yang positif terhadap keselamatan harus ada dan dijaga. Jadi karyawan harus yakin bahwa program keselamatan ini bermanfaat untuk dirinya. Terus yang keempat, seseorang atau departemen sebaiknya bertanggung jawab atas program keselamatan dan tanggung jawab untuk operasionalnya. Terus untuk kasus-kasus keselamatan kerja dan kesehatan karyawan, kasus-kasusnya berarti adanya stres kerja, burnout atau kelelahan mental, depresi kerja, merokok di tempat kerja, kekerasan di tempat kerja, terus adanya infeksi saluran pernafasan di tempat kerja, alkohol dan pencandu obat-obatan, dan sakit emosional. Nah, ini beberapa kasus ini merupakan kasus-kasus yang terjadi pada keselamatan dan kesehatan karyawan. Makanya perusahaan itu perlu nih menaati peraturan perundang-undangan yang sudah ada di pemerintah bahwa adanya undang-undang pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di mana ini sudah mengatur terkait keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Sedangkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu menyatakan untuk perusahaannya, setiap perusahaan itu wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Yang kedua, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Jadi undang-undang ini dinyatakan untuk kepada karyawannya dan dinyatakan kepada pimpinannya. Terus adanya faktor-faktor penyebab kecelakaan. Nah, kalau kita ketahui nih, ternyata ada beberapa penyebab kecelakaan kerja, di mana kondisi tidak aman atau peralatan tidak memadai, peralatan atau mesin yang digunakan rusak, atau penerangan lampu pencahayaan itu tidak memadai. Nah, inilah menjadikan kondisi tidak aman bagi karyawannya. Terus yang kedua, jadwal kerja dan kelelahan. Tadi yang dimaksud burnout, yang mana kelelahan mental dari seorang
karyawan. Tidak hanya mental, tetapi kelelahan fisik juga menjadi faktor utama. Terus yang ketiga, terdapat tindakan-tindakan kerja yang tidak aman, yaitu membuang bahan-bahan atau bekerja dengan kecepatan yang tidak aman, itu juga termasuk. Jadi perusahaan itu harus tahu bagaimana kecepatan yang harus diperoleh karyawannya dan produksi mesinnya. Terus yang keempat, karakteristik personel, di mana terlihat usianya, daya lihat, ketangkasan dan lain-lain. Itu harus benar-benar perusahaan lindungi untuk karyawan-karyawan yang notabene mungkin usianya sudah masa produktif. Terus yang kelima, kecerobohan personel. Yang keenam, lingkungan fisik. Ketujuh, ada kecenderungan terjadinya kecelakaan. Yang kedelapan, kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Terus ada nih kerugian akibat kecelakaan kerja, yang mana pertama adanya kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesediaan, terus kelainan dan cacat, dan bahkan adanya kematian. Nah, ini perlu kerugian dari akibat kecelakaan kerja ini perlu apa namanya? Perusahaan maupun karyawan cermati baik-baik gitu. Terus upaya untuk menghindari kecelakaan kerja bagaimana? Berarti mengurangi kondisi tidak aman melalui propaganda, yaitu poster atau pemberitahuan, misalnya pengingatan visual untuk bersikap hati-hati atau himbauan. Nah, ini berarti perusahaan harus memfasilitasi hal tersebut. Terus adanya film atau video, yaitu berupa media yang sangat efektif dalam memberikan pesan untuk tindakan pencegahan. Jadi adanya monitor dalam perusahaan yang mana itu mungkin dikemas secara animasi kah yang mana untuk ditontonkan berupa tindakan-tindakan mana atau SOP mana untuk memfasilitasi karyawan agar tidak bertindak ceroboh. Terus ketiga, disiplin nih. Terus ada pelatihan. Ya, kemarin kita sudah bahas terkait training. Pelatihan ini juga masuk training tersebut juga termasuk bertujuan menghindari kecelakaan kerja. Terus ada dorongan positif pastinya dari seorang manajer. Terus ada yang keenam, komitmen manajemen puncak. Terus kita dari adanya kesehatan, keselamatan, keamanan, ternyata hal tersebut itu bisa terjadi adanya stres kerja dari karyawan. Stres kerja ini adalah kondisi yang berkenaan dengan fisik dan mental yang berasal dari ancaman bahaya, yaitu psikal dan emosional, dan tekanan yang diterima. Nah, stres ini reaksi ganjil dari tubuh atas tekanan yang diberikan kepadanya. Terus, otomatis ini akan berpotensi munculnya stres yang mana akan mengakibatkan pada lingkungan eh, akan apa namanya seseorang tidak mampu mengendalikan kondisinya. Jadi begitu terjadinya. Terus akibat potensi stres kerja ini pastinya jika stres tersebut cukup parah dan berlangsung cukup lama, stres itu bisa membahayakan. Terus kedua, stres bisa menyebabkan obsesi berlebihan, penggunaan alkohol dan obat-obatan dan lain secara berlebihan, kinerja yang buruk, bahkan kesehatan yang buruk. Terus stres parah yang berkepanjangan berhubungan dengan penyakit yang mematikan. Terus adanya nih faktor-faktor penyebab stres. Faktor-faktor organisasional, faktor pribadi, lingkungan, yang mana faktor fisik dan biologinya. Nah, faktor-faktor ini harus dicermati bagi teman-teman, baik itu perusahaannya maupun karyawannya, karena karyawan untuk dirinya sendiri. Perusahaan, kenapa perusahaan? Perusahaan itu memiliki faktor yang sangat besar di mana dia terkait organisasinya, terkait dia harus memperlakukan individu karyawannya dengan baik, di mana di situ adanya juga lingkungan. Lingkungan itu berpengaruh secara itu ya teman-teman, berpengaruh penting.
Terus cara mengelola stres itu olahraga secara rutin, tahu kapan perlu dirinya relaksasi, menempatkan situasi yang penuh stres dalam perspektif yang berbeda, dan keempat, menemukan seseorang yang mau mendengar, kelima, kenali keterbatasan diri, keenam, mencari waktu luang di luar pekerjaan, dan ketujuh, membangun apa namanya keteraturan dalam hidup, kedisiplinan tentunya berarti ya teman-teman. Terus evaluasi program kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini keberhasilan sebuah program keselamatan dan kesehatan kerja bisa dilihat dari beberapa indikator, yaitu penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit, di mana terkait pekerjaan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Terus mampu menurunnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan pekerjaan. Terus teman-teman, di sini nanti saya menyediakan tugas yang bisa kalian kerjakan, di mana ini ada 3 soal. Saya harap apa yang saya jelaskan, kalian bisa merangkumnya dengan baik, dan kalian bisa mengimplementasikan dalam pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan kalian. Jadi tidak boleh copy paste dari internet maupun dari materi. Saya mau apa namanya jawaban kalian berdasarkan pendapat kalian yang sudah kalian pahami maupun pengalaman yang sudah kalian terapkan di perusahaan. Atau bahkan tidak hanya di perusahaan, tetapi kalian sebagai wirausaha bisa menerapkannya terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang bisnis yang kalian sedang geluti itu. Begitu. Mungkin Mungkin begitu untuk materi kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika terdengar suara-suara yang kurang apa namanya, kurang enak atau kurang jelas. Saya harap ada diskusi di forum WA grup kita, gitu ya. Begitu mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.